Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri yang bernama Ahmad Sidik Asim MZ dan rekan-rekan saya yang bernama Bonito Tivano, Alvin Hadito Raffles, Irfan Johan Sebastian, dan M. Johan Arif Maulana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu tentang electroplating and covering metalografi. Tanpa memperpanjangkan mukadimah, saja kita masuki materi penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Benito Tirvano. Pada Benito dipersilakan. Sebastian dan M. Johan Arif Maulana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu tentang electroplating and covering metalografi. Tanpa memperpanjangkan mukadimah, saja kita masuki materi penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Benito Tirvano. Pada Benito dipersilakan. Adalah penyepuhan atau yang dikenal dengan deposisi elektrokimia atau elektrodeposisi adalah proses menghasilkan lapisan logam pada permukaan benda padat melalui reaksi redoks menggunakan arus listrik searah. Bagian yang akan dilapisi berperan sebagai katoda atau elektroda negatif dari sel elektrolisis. Elektrolit adalah larutan garam dari logam yang menjadi bahan pelapis, dan anoda adalah elektroda positif. Biasanya adalah lempengan logam yang sama dengan logam bahan pelapis, atau elektroda konduktif yang insert. Arus listrik diberikan melalui satu daya. Coating atau pelapis. Pelapis adalah suatu bahan yang digunakan untuk melapisi bangunan dari kebocoran atau meresapnya air ke dalam bangunan tersebut. Biasanya, pelapis digunakan pada dinding, atap rumah, atau lantai kamar mandi. Metalografi. Metalografi adalah ilmu logam yang mempelajari karakteristik dan struktur suatu logam dalam skala mikro menggunakan mikroskop cahaya. Prinsip dasar metalografi pertama kali disusun oleh Henry Clifton Sorby pada tahun 1826 sampai 1908. Metalografi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu makrografi dan mikrografi. Penerapan praktis dari metalografi adalah untuk mengetahui ukuran butir, distribusi fasa, dan keberadaan kotoran dalam suatu logam. Penentuan spesifikasi yang suatu material mengacu kepada hasil metalografi yang menjelaskan tentang proses yang sudah dialami oleh material yang bersangkutan. Hasil pengamatan metalografi dipengaruhi oleh persiapan permukaan spesimen yang akan diamati. Baik, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alvin Hadito Raffles. Pada Alfi dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bonito. 1. Electroplating. Sekarang banyak orang yang mengira bahwa proses electroplating hanya berfungsi untuk membuat benda tampak lebih menarik. Pada kenyataannya, peran utama electroplating adalah melindungi logam dari korosi. Di samping itu, dapat menambah daya tahan gesekan dan menambah kekerasan RIF 2015. Pada prosesnya, electroplating ialah suatu pelapisan menggunakan batuan arus listrik yang digunakan untuk proses lampisan pada bahan padat dengan lapisan logam lain dengan bantuan arus listrik melalui larutan elektrolit. Benda yang akan dilapisi wajib merupakan bahan konduktor yang dapat menghantarkan arus listrik. Prinsip dasar dari pelapisan logam secara electroplating ini adalah reduksi ion-ion logam sehingga terjadi pengendapan logam pada katoda secara elektrolis. Hasil elektrolis tersebut akan mengendap pada katoda, sedangkan endapan yang terjadi bersifat adhesif terhadap logam dasar.
Tujuan proses electroplanting digunakan untuk tujuan melindungi permukaan logam dasar dengan sifat logam pelapis pelapis yang punya sifat berbeda dengan sifat logam dasarnya. Bahan material. Tembaga. Lapisan tembaga meningkatkan daya rekat antara lapisan material. Ini juga meningkatkan ketahanan panas dan konduktivitas substrats. Seng. Seng memiliki ketahanan korosi yang tinggi. Selain itu, ketika pelapisan listrik dilakukan menggunakan paduan seng dan nikel. Hal ini meningkatkan ketahanan substrats terhadap korosi atmosferik. Nikel merupakan salah satu bahan logam yang cocok untuk pelapisan listrik karena tahan aus. Ia juga memiliki paduan yang menawarkan ketahanan unsur, konduktivitas, dan kekerasan pada substrats. Perak. Lapisan pelapis logam perak memiliki keuletan dan kelenturan yang tinggi. Ini juga memiliki penampilan yang menyenangkan dan sangat tahan terhadap keausan kontak. Selain itu, perak meningkatkan konduktivitas listrik dan termal suatu material. Palladium. Seiring digunakan karena ketahanannya terhadap korosi, palladium juga meningkatkan kekerasan substrats dan ketahanan terhadap korosi. Emas. Ini adalah logam mulia dengan daya tarik estetika yang tinggi. Selain itu, bahan ini memberikan substrats dengan konduktivitas tinggi, noda, korosi, dan ketahanan aus saat digunakan. Timah. Logam cerah ini murah dan ramah lingkungan. Untuk membuat substrats tahan korosi sangat mudah dibentuk saat digunakan. Cara kerja. Electroplanting bekerja dengan melarutkan dan mengendapkan logam ke permukaan lain melalui arus listrik. Ada 4 komponen utama di proses ini. Anoda. Ini adalah elektroda bermuatan positif yang digunakan dalam rangkaian anoda menampung logam yang digunakan. Katoda ialah elektroda bermuatan negatif yang digunakan dalam rangkaian. Ini menampung bahan yang ingin Anda plat, juga disebut substrats. Solusi pelapisan. Ini adalah salah satu solusi finishing logam yang paling penting. Ini berfungsi sebagai katalis yang memfasilitasi aliran listrik di sirkuit larutan pelapisan, biasanya menggunakan tembaga sulfat dan 1 atau lebih garam logam. Sumber daya. Satu daya menambah arus ke sirkuit. Sumber listrik mengalirkan listrik sistem ketika dihubungkan ke anoda. Contoh spesifikasi pengaplikasian electroplanting. Penggunaan kromium dan seng nikel pada baut pengencang pelapis listrik yang digunakan dalam industri data. Bumper krom dan bagian logam lain di industri otomotif. Inline gigi yang membantu prosedur gigi. Kabel pelapis perak dan nikel untuk meningkatkan konduktivitas. Mengubah benda biodegradable seperti bunga serangga menjadi karya seni oleh para perajin. Kelebihan dan kekurangan electroplanting. Kelebihan: menawarkan perlindungan material substrats melindungi objek dari korosi dan noda adalah salah satu keuntungan utama. Selain itu, ini juga meningkatkan dari perlindungan terhadap rancangan objek dan ketahanan terhadap panas. Mengurangi gesekan. Benda pelapis listrik minimalkan gesekan pada logam saat digosok. Oleh karena itu, mengurangi gesekan dan panas yang dihasilkan. Selain itu, lebih sedikit gesekan juga berarti lebih sedikit keausan, sehingga dapat menggunakan benda dalam jangka waktu lama. Meningkatkan properti objek. Proses ini memberikan objek properti tambahan seperti ketebalan magnet dan konduktivitas. Hal ini memberikan penerapan proses dalam produksi elektronik dalam produksi lainnya yang membutuhkan bahan dengan sifat tersebut.
Peningkatan daya reaktif dalam proses permukaan yang dilapisi listrik bukanlah lapisan akhir tetapi hanya tahap peralihan. Permukaan yang berfungsi sebagai perekat menyatukan bahan dasar yang dan dapat lapisan luar sehingga meningkatkan daya reaktif. Kekurangan cemaran lingkungan. Jika dilakukan dengan benar, proses ini dapat menghasilkan limbah yang berbahaya dan merugikan lingkungan. Namun hal ini dapat dihindari dengan pengelolaan sampah yang benar. Mahal untuk disiapkan. Penyiapan yang dilakukan untuk proses ini cukup mahal karena Anda harus mendapatkan logam, bahan kimia, dan alat mahal lainnya sebelum proses dapat dijalankan. Membutuhkan waktu. Deposisi logam terjadi sangat lambat sehingga memerlukan banyak waktu, bahkan memakan waktu lebih lama bila material memerlukan lebih satu lapisan. Kesimpulan, proses elektroplanting merupakan salah satu teknologi yang sudah ada sejak lama. Ini membantu dalam produksi suku sedang yang memiliki lebih baik tahan lama serta elektris agar lapisan listrik lebih berhasil diperlukan roda, elektronik, dan sumber listrik. Cara kerja metalografi bekerja apa ya? Tunggu ulang. Cara kerja metalografi bekerja berdasarkan prinsip bahwa struktur mikro suatu logam atau paduan dapat diketahui melalui persiapan spesimen yang cermat dan analisis menggunakan teknik seperti mikroskop cahaya, pemindaian mikroskop elektron, atau difraksi sinar X. Proses persiapan spesimen meliputi pemotongan, pemasangan, penggilingan, pemolesan, dan pengeksaan logam atau paduan untuk menghasilkan permukaan tipis dan rata yang dapat dianalisis di bawah mikroskop untuk mengidentifikasi komposisi dan struktur logam. Setelah spesimen disiapkan, ada beberapa teknik metalografi berbeda yang dapat digunakan untuk menilai struktur mikro. Metode yang paling umum digunakan adalah mikroskop cahaya dalam mode medan terang. Meskipun ada sejumlah teknik metalografi lain yang tersedia, termasuk iluminasi medan gelap, kontras interferensi diferensial, dan esa warna sebagai berikut. 1. Penerangan bright field yang sederhana namun efektif ini menggunakan cahaya dari atas mikroskop untuk menerangi spesimen. Cahaya ini dipantulkan dari sampel dan diambil untuk diamati oleh lensa mata atau kamera. 2. Ada yang namanya mikroskop dark field. Yang terkenal ini melibatkan pencahayaan spesimen secara tidak langsung sehingga menghasilkan intensitas cahaya yang lebih rendah sehingga lebih mudah untuk melihat ketidaksempurnaan kecil. Yang ketiga ada namanya kontras interferensi diferensial. Teknik ini mengkaji perbedaan ketinggian pada permukaan spesimen dengan menggunakan prisma, polarizer, dan analisa. Yang keempat ada esa warna yang melibatkan penerapan esa warna pada spesimen diterapkan secara kimia atau elektrokimia. Esa ini membuat lapisan tipis pada permukaan spesimen di mana cahaya dari mikroskop dipantulkan untuk mengungkap fitur mikroskop tambahan. Mikroskop cahaya terpolarisasi dan kontras interferensi diferensi keduanya dapat digunakan untuk melagrografi kuantitatif. Jenis metalografi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama metalografi optik, yang kedua metalografi pemindaian, dan metalografi difraksi. Masing-masing jenis metalografi ini memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Artinya, paling cocok untuk aplikasi yang berbeda. Metode preparasi yang paling umum adalah metalografi optik, yang menggunakan cahaya untuk memeriksa spesimen. Pemindaian metalografi elektron menawarkan tingkat perbesaran dan resolusi yang lebih tinggi, sehingga berguna untuk menganalisis fitur permukaan dan antarmuka. Sedangkan metalografi difraksi sinar X digunakan untuk menganalisis struktur kristal logam dan paduan. Keuntungannya, metalografi antara lain memberikan hasil yang akurat dan dapat diproduksi untuk evaluasi kualitas, kapasitas, dan reproduktivitas. Logam dan paduan hemat dalam biaya pelaksanaannya, hanya memerlukan peralatan dasar sehingga dapat diakses oleh berbagai industri dan aplikasi. Metalografi sangat membantu menentukan apakah suatu material telah diproses dengan benar, mengidentifikasi cacat atau kekurangan material, dan menilai kesesuaiannya
untuk berbagai aplikasi. Ini juga membuktikan sifat material seperti ketahanan terhadap korosi, keuletan, kekerasan, dan kekuatan hasil dari dapat mengoptimalkan desain komponen dan meningkatkan kinerja dan keandalan. Sekaligus memainkan peran penting dalam analisis kegagalan dengan membantu para insinyur mengidentifikasi potensi penyebab kegagalan. Kekurangan atau kerugian yang utama dari metalografi ini adalah memakan waktu, terutama ketika menyiapkan spesimen yang kompleks atau besar. Hal ini memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi untuk memastikan bahwa spesimen tersebut dilakukan dengan benar. Aplikasi metalografi digunakan di banyak bidang, termasuk teknik dirgantara, teknik otomotif, dan manufaktur industri. Hal ini digunakan untuk menentukan karakteristik mikrostruktur, menganalisis komposisi paduan, mengevaluasi retak korosi, tegangan, mendeteksi porositas, dan menilai kualitas las. Ini juga digunakan untuk mempelajari logam kuno untuk menentukan komposisi dan strukturnya. Metalografi dapat digunakan untuk menentukan bagaimana logam akan berperilaku dalam kondisi berbeda atau ketika terkena unsur-unsur tertentu. Contohnya, metalografi ini digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari mendeteksi inklusi non-logam dalam besi tuang, hingga menganalisis komposisi butiran dalam larutan padat dan menilai kualitas. Beberapa kegunaan untuk umum metalografi ini meliputi analisis korosi, analisis kegagalan, analisis struktur butir, analisis perlakuan panas, identifikasi fase, dan analisis las. Kesimpulannya, metalografi adalah alat yang berguna untuk memahami struktur mikro dan sifat mekanik paduan logam. Ini adalah metode yang hemat biaya, digunakan di berbagai industri yang memberikan hasil yang akurat, andal, dan dapat diproduksi, yang dapat digunakan untuk menemukan sifat dari kinerja material dalam berbagai kondisi seperti tekanan dan suhu. Metalografi dapat digunakan untuk membantu mengoptimalkan desain serta mendeteksi cacat dan menemukan penyebab kegagalan. Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang bertanya? Saya, Pak.